Saudara-saudari sekalian, saya pernah membaca bahwa ketika kitab suci kita diterjemahkan pertama kali ke dalam bahasa Arab, diminta tolong seorang kiai yang saleh untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Dikisahkan bahwa kiai ini karena dia saleh ya, maka dia membaca memang tidak sekedar membaca dan menerjemahkan, tapi sambil membaca, menerjemahkan dia juga merenung maknanya. Dan dikisahkan dia ketika membaca, menerjemahkan sangat terkesan dengan isi kitab suci kita yang dia terjemahkan. Terkesan pada isinya, maknanya, terutama terkesan oleh karena atau berjumpa dengan gambaran tentang Allah yang tidak dia duga sebelumnya. Begitulah dia menerjemahkannya terus satu persatu, membaca, merenungkan, sambil seringkali menepuk dadanya dan merasa terharu. Dia menerjemahkannya sampai pada bagian tertentu dikatakan bahwa dia betul-betul terharu karena isinya itu. Dia lanjutkan terjemahan, ketemu bagian berikut dikatakan dia meneteskan air mata. Sekali lagi karena isi dari kitab suci itu yang melukiskan atau menggambarkan Allah yang sebelumnya dia tidak bisa bayangkan. Dia terjemahkan lagi. Sampai akhirnya pada bagian tertentu itu dikatakan dia tidak hanya terharu, tidak hanya meneteskan air mata, tetapi dia sungguh-sungguh menangis. Terkesan pada isi dari kitab suci yang diterjemahkannya. Pertanyaannya satu kan? Pernah nggak kita ya menangis, terharu, meneteskan air mata waktu membaca kitab suci? Atau lebih persis di sini pertanyaannya, kira-kira bagian mana dari kitab suci itu ya yang membuat kiai ini terharu, meneteskan air mata, dan kemudian sungguh-sungguh menangis? Kalau tidak tahu, keterlaluan ini umat Uskupan Pangkal Pinang ya. Tiap minggu baca kitab suci kan? Bagian mana yang membuat kiai ini berjumpa sekali lagi dengan gambaran tentang Allah yang dia tidak duga sama sekali, sehingga dia terharu, meneteskan air mata, dan kemudian sungguh-sungguh menangis? Ada yang bisa jawab? Jauh sekali kita ya. Mau jawab juga nanti saya nggak dengar ya. Tidak sulit Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karena bagian yang dimaksud adalah sebagian dari Injil yang kita dengarkan hari ini. Dikisahkan dalam legenda itu, kiai itu terharu, kemudian meneteskan air mata, kemudian sungguh-sungguh menangis ketika dia membaca Injil Lukas bab 15. Injil Lukas bab 15 itu isinya 3 perumpamaan. Perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita mendengarkan perumpamaan tadi tentang domba yang hilang. Saya mau ambil lengkap, nanti terlalu panjang ya bacaannya. Tapi kita tahu itu, sangat terkenal. Lukas 15. Perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Itulah yang buat kiai itu terharu. Waktu domba yang hilang baru terharu dia ya. Ketika dirham yang hilang dia meneteskan air mata, mungkin dirhamnya mahal ini ya.
Lalu dia sungguh-sungguh menangis ketika membaca tentang perumpamaan tentang anak yang hilang dan kembali. Ada yang mengatakan, seandainya seluruh kitab suci kita terbakar semua, tidak apa-apa. Yang penting masih ada Lukas bab 15. Itu cukup untuk mendapatkan gambaran yang benar tentang Allah yang kita imani sebagai orang Kristiani. Lukas 15. Pertanyaan kedua, tadi juga dalam Injil ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau saya beli alternatif A dan B, kalau ini kali ini betul-betul nggak ada C dan D-nya, hanya A dan B ya. Memilih tokoh dalam kisah tadi antara pemungut cukai dan orang berdosa di satu pihak dan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di lain pihak. Pilih mana Bapak Ibu? Pilih menjadi pemungut cukai dan orang berdosa atau pilih menjadi ahli Taurat dan kaum Farisi? Dua-duanya kurang enak ya. Kalau pilih antara pemungut cukai dan Rasul Petrus ya jelas ya. Pilih antara ahli Taurat dengan Bunda Maria, pasti Bunda Maria. Kalau pilih antara pemungut cukai orang berdosa, ya masa kita pilih menjadi orang berdosa? Kalau pilih ahli Taurat dan kaum Farisi, kita tahu juga mereka sungguh-sungguh adalah musuh bebuyutan dari Yesus Kristus. Tapi kita tahu tentu saja ya dalam kitab suci, dalam Injil nanti selalu endingnya yang bagus itu para pemungut cukai, orang-orang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya waktu mempersiapkan homili ini tentu melalui jalan yang berbeda dari Pak Kiai tadi. Memang akhirnya waktu ditanya Romo Handoko mau pilih bacaan mana, setelah merenung sedikit dan mencoba memaknai peristiwa hari ini, perayaan kita hari ini, akhirnya sampai juga pada pilihan yang sama, Lukas bab 15 itu. Sejak menjadi uskup, makin sering saya acara tiup lilin. Ulang tahun kelahiran, tiup lilin ya. Ulang tahun tabisan imam, tiup lilin lagi. Perayaan, pesta. Tanggal diumumkan jadi uskup, ada juga yang mengirim WA mengucap selamat, tiup lilin lagi. Tabisan uskup, tanggal 23 September, tiup lilin lagi tiap tahun ya. Dan kali ini Lusrum pertama dengan perayaan yang besar. Saya berterima kasih untuk pengalaman-pengalaman itu, tapi juga sekaligus mencoba mencari makna ya dari peristiwa ini. Dengan bertanya kira-kira kapan ya, dan pada saat-saat mana di kitab suci ada kisah-kisah tentang tiup lilin tadi, tentang pesta dan perayaan-perayaan. Apakah Yesus sering atau jarang berpesta atau merayakan sesuatu? Atau kapan Tuhan sendiri berinisiatif mengadakan pesta? Ternyata kalau makan-makan dan perjamuan, Yesus sering melakukannya ya. Kita baca kitab suci itu agak melegakan saya juga. Karena di Bangka ini sangat sering diundang makan, sehingga memang berat badan terus bertambah selama 5 tahun ini. Tapi kemudian memang saya terutama terkesan pada Injil Lukas 15 ini yang bercerita tentang 3 perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Atau kita mengatakan domba yang ditemukan kembali, dirham yang ditemukan kembali, dan anak yang kembali. Rupanya Allah itu berpesta, berinisiatif mengundang pesta, ya begitu itu. Ketika menemukan domba yang hilang, ketika menemukan dirham yang hilang, dan anak yang hilang, kita mendengar, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang
telah kutemukan. Dan yang terakhir, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Itulah sukacitanya, alasan untuk berpesta. Akan ada sukacita, kata Injil, pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Atau kalau dalam kisah mengenai anak yang hilang, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Saya agak tersinggung waktu baca itu, jubah yang terbaik ya. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya. Saya punya sejak jadi uskup juga pakai cincin ya. Dan sepatu pada kakinya, sama juga ya. Dulu sebelum jadi uskup nggak pernah saya pakai sepatu. Sepatu sendal selalu. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia. Nah, saya nggak tahu nih, seksi konsumsi hari ini apakah menyembelih lembu tambun atau tidak. Dan marilah kita makan dan bersukacita. Maka mulailah mereka bersukaria. Pesan pertama, makna pertama Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ialah kalau kita bertanya kalau begitu, siapa yang dipestakan oleh Tuhan itu ya? Kalau Tuhan mengadakan pesta, ternyata yang dipestakan adalah, atau alasan pestanya adalah dirham yang hilang, domba yang ditemukan, dan anak yang kembali. Jadi saya merasa kalau saya dipestakan hari ini, rupanya saya dianggap sebagai domba yang hilang itu ya. Tidak apa-apa, saya tidak kecewa itu. Atau dirham yang hilang itu. Atau anak yang hilang itu. Atau dengan kata lain, kalau menurut logika tadi, maka siapapun yang dipestakan tidak perlu merasa besar kepala ya. Tidak perlu merasa diri terlalu penting. Penghayatan kita sebagai orang Kristiani kalau dipestakan, ya itu pilihannya, dirham yang hilang, domba yang hilang, anak yang hilang. Itulah spiritualitas kita yang dipestakan ya, domba yang hilang. Oke lah ya, mungkin bukan karena kesalahannya atau kurang pengetahuan dia ya. Dirham yang hilang, pasti bukan karena kesalahannya, tapi ada sesuatu yang bernilai. Kalaupun seperti anak yang hilang ya nggak apa-apa, itulah realitas kita, semua adalah pendosa ya. Tetapi yang dipestakan oleh Tuhan, kita diingatkan pada jati diri kita. Tidak terlalu penting tentang saya itu. Mungkin pesan yang kedua yang lebih penting. Kalau kita membaca kisah itu, maka kita sebenarnya lebih diajak untuk mengarahkan perhatian pada Allah. Pada Dia yang berinisiatif mengundang pesta. Dalam perayaan seperti ini kita mau bersyukur pada Allah karena Allah yang kita imani itu memang istimewa ya. Ia bukan hanya mencari yang hilang, sampai menemukan. Seperti domba, dirham, dan anak yang hilang. Bukan hanya mencari sampai menemukan, tapi kemudian berinisiatif mengadakan pesta. Dan pesta itu bukan karena 99 domba yang tidak tersesat, yang baik-baik itu. Allah kita mengadakan pesta justru untuk yang hilang, yang berdosa. Atau lebih hebat lagi, kalau kita mendengarkan bacaan kedua, Allah kita itu tadi mencari sampai menemukan yang hilang, mengadakan pesta untuk yang hilang, dan bahkan mempercayakan tugas yang sangat luhur kepada yang hilang itu. Kalau bacaan kedua tadi kepada Paulus, Rasul Paulus yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling berdosa, tapi dipercayai tugas untuk perutusan yang demikian luhur menjadi saksi dan pewarta serta rasul. Mari kita camkan baik-baik saudara-saudara sekalian. Bukan Allah yang lain yang kita imani.
yang baru bersukacita dan berpesta kalau anak-anaknya berprestasi. Bukan itu Allah kita. Allah kita adalah Ia yang berinisiatif mencari, menemukan, menyambut dengan penuh sukacita, memestakan, serta mempercayakan tugas perutusan kepada kita, orang-orang yang lemah dan berdosa. Ia memestakan kita, bahkan ketika kita belum berprestasi apapun. Saudara-saudara sekalian, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak tahan mendengar gambaran tentang Allah yang seperti itu. Mereka orang-orang yang merasa diri benar, berjasa, mengikuti perintah-perintah Tuhan. Sehingga tadi kita mendengar mereka bersungut-sungut ketika melihat bahwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa sering datang dan mendengarkan Yesus Kristus. Kita sering tergoda untuk menjadi seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena itu harapan saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, karena Allah yang kita imani yang seperti itu, maka saya selalu berharap bahwa gereja Pangkal Pinang menampilkan wajah Allah yang seperti itu. Menunjukkan kerahiman dengan saling mengampuni, tidak terlalu menggerutu atau bereaksi berlebihan bila melihat masih ada ilalang tumbuh di antara gandum. Bermurah hati dalam memberikan pelayanan rohani, sakramental maupun jasmani, sosial, karitatif. Semoga gereja Pangkal Pinang tidak menjadi gereja yang berbicara lebih banyak tentang peraturan dan larangan yang mempersulit pelayanan daripada tentang rahmat dan belas kasih. Sebaliknya, semoga gereja Pangkal Pinang menjadi gereja yang senantiasa bersyukur atas kebaikan Allah yang murah hati, yang pintu-pintunya selalu terbuka lebar. Dalam salah satu kesempatan audiensi, Paus Fransiskus mengajak kita untuk belajar dari jemaat perdana yang menyebut gereja sebagai rumah sakit di medan pertempuran. Gereja seperti rumah sakit di medan pertempuran yang menerima terutama orang-orang yang paling lemah dan tidak berdaya. Hal serupa pernah beliau sampaikan juga dalam seruan apostolik Evangelii Gaudium. Saya, kata Paus Fransiskus, lebih menyukai gereja yang memar, terluka, dan kotor karena telah keluar di jalan-jalan, daripada gereja yang sakit karena menutup diri dan mencari kenyamanan. Janganlah kita menjadikan gereja yang tertutup dalam struktur-struktur yang beri kita rasa aman palsu, dalam peraturan-peraturan yang menjadikan kita hakim-hakim yang kejam, dalam kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita merasa aman dan enggan untuk bertemu dengan orang-orang yang menderita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya berterima kasih untuk perayaan sore hari ini. Tapi lebih dalam lagi, sekali lagi saya berterima kasih karena boleh memiliki pengalaman mirip lah ya, seperti domba, dirham, dan anak yang ditemukan itu. Mereka dipestakan bukan karena berprestasi. Terima kasih karena itulah pengalaman saya sebagai uskup. Sejak datang 5 tahun lalu, saya merasa juga sudah diterima, dirayakan sebelum berbuat apapun. Sejak itu saya juga mengalami banyak sekali kebaikan yang tulus dari kita semua. Saya berharap semoga makin banyak orang di gereja kita memiliki pengalaman-pengalaman kemurahan hati serupa.
Dialah Allah yang kita imani, yang Maha Rahim dan Murah Hati, yang sudah memestakan umatnya ketika mereka masih berdosa. Kalau, ini bacaan pertama, Allah seperti itu yang menjadi raja dalam hidup kita, maka pulau-pulau akan bersukacita. Tuhan adalah raja. Kalau Tuhan seperti itu menjadi raja dalam hidup kita, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Saya tadi merasa lagu Tetentur Insule Multe kurang lama dinyanyikan ya. Maka mohon kita nyanyikan sekali lagi lah lagu itu sebagai penutup khotbah ini. Bersama-sama. Tuhan adalah raja, pulau-pulau sukacita. Kalau Tuhan kita seperti itu menjadi raja dalam hidup kita, maka pulau-pulau akan bersukacita. Bersorak-sorak, indahlah pulau-pulau bersukacita. Ini pernah terjadi kesini. Aku mana yang indah-indah kau jadikan gembala. Sebagai raja dalam hidupku, agar rumahku bersukacita di dalam wartakan cinta kasih Tuhan dari pulau ke pulau. Tetentur Insule bersukacita. Terima kasih.